Ayat yang terakhir yang dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah surat Muhammad ayat 31. Surat Muhammad ayat 31. Berkata Al-Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, dan Allah taala berfirman, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Dan sungguh kami pasti akan menguji kalian. Kami pasti akan menguji kalian. Sehingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kalian. Wa nabluwa akhbarakum. Dan kalau kita lanjutkan ayat itu sampai selesai, Allah berfirman, dan kami akan menguji ahwal kalian, khobar-khobar kalian, berita-berita kalian, dan seluruh apa yang kalian ucapkan. Surat Muhammad ayat 31. Hadirin Allah muliakan, di ayat ini, di surat Muhammad ayat 31 ini, Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan kepada kita bahwa Allah pasti akan menguji kita. Dan ini telah kita terangkan ketika kita membahas surat apa? Ya, Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum. Kata kerja yang sama termaktub dalam ayat ini. Walanabluwannakum. Kami pasti akan menguji kalian. Kami pasti akan menguji kalian. Ayat ini kembali menegaskan kepada kita hakikat dari kehidupan dunia. Bahwa dunia adalah tempatnya ujian. Al-Imam At-Tabari ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyatakan bahwa pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita semua, anna dunya daru bala. Dunia adalah tempatnya ujian. Dunia adalah tempatnya ujian. Itu harus clear. Ini harus jelas. Ketidaktahuan seorang manusia tentang konsep ini adalah awal dari mimpi buruknya, awal dari kegalauannya, awal dari semua penderitaannya. Dunia adalah tempat ujian. Dunia bukan tempatnya penghargaan. Dunia bukan tempatnya reward dan punishment sesungguhnya. Dunia adalah tempat ujian. Sekali lagi, ketidakpahaman kita terhadap hakikat dunia ini membuat kita jungkir balik, babak belur, dan hancur lebur. Kenapa? Ketika diusut, dia nggak tahu apa konsep, apa tema, dan apa narasi dari dunia. Salah dalam masalah ini bahaya. Salah dalam masalah ini bahaya. Ketika kita nggak tahu apa konsep tempat di mana kita berada, itu akan jadi PR besar. Itu akan jadi PR besar. Ketika kita salah sangka, kita diajak makan nih ke sebuah tempat, kita berpikir kita akan makan di restoran Padang atau rumah makan Padang. Ternyata kita dibawa ke rumah makan Sunda atau rumah makan Sulawesi. Itu kesalahan yang ada di benak kita. Itu akan membuat acara makan-makan pada saat itu gak menyenangkan. Karena kita udah gambaran, kita akan ketemu sama rendang, kita akan ketemu dengan ayam kalio, kita akan ketemu dengan gulai kepala ikan kakap, kita akan ketemu dengan tunjang, kita akan ketemu dengan sambal hijau, kita akan ketemu dengan ayam bakar. Tiba-tiba semua gak ada. Yang ada gurame bakar, yang ada lalapan, yang ada ikan-ikanan. Hadirin Allah muliakan, nggak siap kita. Kita pikir kita dapat A, dapat B, dapat C, dan seterusnya. Nah, kalau hal itu saja membuat kita nggak nyaman, apalagi hidup puluhan tahun. Dan dia salah paham. Dia pikir dunia adalah tempatnya penghargaan. Begitu dia pikir ini adalah tempatnya penghargaan, itu akan membuat dia kecewa berat ketika dia tidak mendapatkan penghargaan di dunia. Itu akan membuat dia hancur ketika dia tidak mendapatkan kekayaan di dunia. Itu akan membuat dia drop ketika dia tidak mendapatkan kesehatan di dunia. Itu akan membuat dia hancur ketika dia tidak mendapatkan jaringan, network,
atau kekuasaan di dunia. Ini yang perlu kita dudukan. Dunia adalah tempatnya ujian, bukan penghargaan sejati. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang manusia yang salah paham dalam surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. Fa'ammal insan, adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, apabila diuji oleh Rabbnya, fa'akramahu wa na'amah, diuji dengan dimuliakan secara duniawi, dikasih status sosial yang bagus, jabatan, kekuasaan, dikasih harta wa na'amah, fasilitas, fayaqulu rabbi akraman, maka dia akan berpikir bahwa Rabbnya sedang memuliakan saya. Oh, gue orang baik nih gitu loh, buktinya gue sukses secara dunia, IPK gue bagus, IQ gue tinggi, terus gue diterima di perusahaan yang bonafit. Tapi berarti ini gue lagi diangkat. Wa amma idza mabtalah, dan adapun ketika dia diuji, faqadara alaihi rizqah, lalu disulitkan, diseretkan rizkinya, dibuat susah, di PHK, dia harus menghadapi layoff pada saat ini, dirumahkan, fayaqulu rabbi ahanan, lalu dia langsung buat kesimpulan bahwa Rabbku sedang merendahkan dan menjatuhkanku. Rabbku sedang merendahkan dan menjatuhkanku. Apa kata Allah SWT di ayat berikutnya? Kalla, bukan seperti itu cara berpikirnya, bukan seperti itu konklusinya, bukan seperti itu konsepnya. Kalla, bukan seperti itu loh manusia, bukan seperti itu. Kenapa demikian? Mari kita pindah ke sebuah ayat dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kalian dengan keburukan duniawi dan kebaikan duniawi, dan semuanya fitnah, ujian. Semuanya ujian. Semuanya ujian. Sedang di atas ujian, sedang di bawah ujian. Semuanya ujian. Lagi kaya ujian, lagi miskin ujian. Lagi sehat ujian, lagi sakit ujian. Punya banyak teman ujian. Dan ketika semua teman kita meninggalkan kita, ujian. Dipuji orang, ujian. Dicela, digibahi, difitnah orang, ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji dengan kesulitan, dengan keburukan duniawi dan kebaikan duniawi. Semuanya ujian. Semuanya ujian. Ketika Anda sukses secara bisnis, secara karir, itu bukan reward. Itu bukan penghargaan sejati. Itu ujian. Sebagaimana ketika lamaran Anda nggak diterima-terima, gagal di wawancara A, gagal di interview B, lalu bisnis Anda bangkrut, atau Anda di PHK, itu pun ujian. Itu pun ujian. Semuanya ujian. Tujuannya apa? Hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Agar kami melihat siapa di antara kalian yang berjuang dan berjihad di jalan Allah, dan sabar ketika berjuang dan menjalani itu semua. Wa nablu akhbarakum, dan kami akan uji berita, khobar, ahwal, atau ucapan kalian. Semua kami uji, sehingga terlihat mana yang jujur dan mana yang pembohong. Semuanya ujian. Allah